Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita memiliki kemampuan untuk menjalankan salah satu bentuk amal soleh, yaitu hadir dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada babu izalatin najasati wa bayaniha. Babu izalatin najasati wa bayaniha, hadis nomor 22. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu izalatin najasati, utawi iki iku bab nerangaken ngilangi najis, wa bayaniha lan penjelasane izalatin najasah. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, su'ila wastentakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, saking khamr, yutakhadhu kang den tateaken apa khamr, khallan den tateaken khallan ing cokak. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya
tentang khamr yang dijadikan sebagai cokak? Beliau menjawab tidak. Hadis ini dijadikan sebagai dalil dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya khamr itu tidak bisa menjadi suci dengan cara takhlil. Takhlil itu dengan sengaja dijadikan sebagai cokak, istilahnya itu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada khamr kemudian dengan benda-benda tertentu yang dimasukkan kepada khamr tersebut sehingga khamr itu berubah menjadi cokak, maka itu tidak bisa menjadi suci. Ini berbeda apabila khamr itu menjadi cokak dengan sendirinya. Dengan sendirinya, tanpa dilempari atau tanpa dicampuri dengan benda-benda tertentu. Jadi dia dibiarkan saja, khamr itu dibiarkan saja, kemudian dia menjadi cokak dengan sendirinya, maka dia bisa menjadi suci. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dijadikan cokak dengan sengaja, dengan memberikan benda tertentu yang dimasukkan ke dalamnya, maka itu tidak bisa menjadi suci. Karena apa? Karena di situ ada benda, ketika dimasukkan benda tertentu, ketika dimasukkan kepada khamr, maka benda itu menjadi mutanajis, menjadi terkena najis. Sehingga ketika khamr itu menjadi suci, dia kena najisnya benda yang tadi mutanajis itu, sehingga nggak jadi menjadi suci. Karena itu nggak bisa khamr itu menjadi suci dengan sebab ditakhlil atau dengan sengaja dibuat cokak. Tetapi jika dia menjadi cokak dengan sendirinya tanpa dimasukkan benda tertentu ke dalamnya, maka dia bisa menjadi suci. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa anhu ay an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaibar, lamma kana tatkalane ana apa yaumu Khaibar, dinane perang Khaibar, amara wis perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha ing Aba Talha. Fanada nuli ngundang sapa Abu Talha, innallaha satemene Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yanhayanikum nyegah utawa nglarang karone Allah lan rasulipun kum ing sira kabeh an luhumil humuri saking mangan pira-pira daginge keledai al ahliyati kang bangsa ahliyah. Fa innaha mongko satemene luhumul humur iku rijsun najis. Iku rijsun najis. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan pertama bahwa daging keledai yang al-ahliyah, berarti yang dipelihara itu adalah haram untuk dimakan karena statusnya adalah najis. Haram untuk dimakan, statusnya adalah najis. Itu sebabnya. Karena najis maka dia haram untuk dimakan. Daging keledai al-ahliyah. Kemudian yang kedua, di sini ada disyariatkannya an-nida, yaitu memanggil, memberitahukan kepada orang-orang dalam menjelaskan hukum syara. Jadi di sini Abu Talhah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberitahukan kepada orang-orang tentang keharaman memakan daging keledai al-ahliyah ini. Sehingga kemudian beliau memanggil orang-orang, para sahabat yang lainnya, dan memberitahukan tentang hal ini. Berarti ini menunjukkan tentang disyariatkannya apabila ada sesuatu hal yang penting untuk dijelaskan kepada masyarakat tentang masalah hukum, maka kita disyariatkan untuk memanggil mereka dan memberitahukan tentang ahkam syariah, tentang hukum syarak seputar permasalahan tersebut. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana was dawuh ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing kita bimina ing dalem tanah Mina. Wa huwa halih utawi Rasulullah iku ala rahilatihi ing atase tunggangane Rasulullah. Wa lu'abuha lan utawi ilere rahilah iku yasilu mili apa lu'abuha ala katifi ing atase pundak ingsun. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berbicara kepada kami di Mina. Beliau ketika berbicara dawuh kepada kami di Mina, itu beliau berada di atas binatang tunggangannya. Walu'abuha, dan air liurnya binatang itu mengalir, menetes di atas pundakku. Itu kata siapa? Amr bin Kharijah menceritakan tentang kisah tersebut. Hadis ini hadirin rahimakumullah menunjukkan bahwa air liur binatang yang bisa dimakan, yang halal untuk dimakan, itu adalah suci. Jadi air liurnya binatang yang bisa dimakan, yang boleh dimakan atau yang halal dimakan, itu adalah suci. Air liurnya unta, air liurnya sapi, air liurnya kambing, itu adalah suci, bukan najis. Ini terbukti apa? Terbukti di sini Nabi mengendarai unta, kemudian beliau sedang berbicara kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat Amr bin Kharijah yang beliau berada di bawah binatang tunggangannya Rasulullah, dan air liurnya itu menetes di atas pundaknya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diam, tidak kemudian mencegahnya atau misalnya memerintahkan kepada Amr ibnu Kharijah untuk menjauh. Enggak, tetapi Rasulullah itu mendiamkannya. Dan ini menunjukkan Nabi, menunjukkan persetujuan dari Nabi. Istilahnya adalah takrir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena suatu kejadian terjadi di hadapan Nabi, kemudian Nabi mendiamkannya. Maka menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Kita tahu bahwa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada yang berupa qauli, berupa ucapan. Misalnya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Maka ini berarti hadis yang berupa ucapan Nabi. Ada hadis itu yang berupa perbuatan Nabi. Misalnya menceritakan tentang tata cara sholatnya Nabi. Maka itu namanya fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Ada yang hadis itu menceritakan atau berupa takrir, persetujuan Nabi. Yaitu ketika suatu perbuatan dilakukan di hadapan Nabi,
kemudian Nabi nggak perintah juga nggak melarang. Nabi mendiamkannya. Maka diamnya Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau mengetahuinya, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Contohnya adalah dalam hadis ini. Ketika Amr bin Kharijah itu tertetesi oleh air liur unta yang ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa air liur binatang itu suci. Karena seandainya najis, maka pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan kepada Amr ibn Kharijah untuk menjauh agar tidak terkena najis. Tetapi beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa air liur binatang tersebut itu tidak najis. Karena itulah maka para ulama mengatakan setiap binatang yang suci, itu air liurnya, keringatnya itu juga suci. Ini menurut kalau berdasarkan hadis yang tadi, itu adalah setiap binatang yang boleh atau halal untuk dimakan, itu air liurnya adalah suci. Tetapi Al-Mawardi itu mengatakan setiap binatang yang suci, yang tidak najis, binatang yang najis seperti anjing atau babi itu najis semuanya, air liurnya, badannya itu najis. Tetapi kalau setiap binatang yang suci, baik itu air liurnya maupun keringatnya, maka itu juga suci, baik binatang tersebut halal untuk dimakan atau tidak halal untuk dimakan. Jadi kriterianya adalah bukan masalah halal untuk dimakan atau tidak dimakan. Selama binatang tersebut adalah binatang yang suci, maka air liur dan keringatnya itu juga suci. Hadirin rahimakumullah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, wasdawuh sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaghsilu ngumbah atau nyuci basuh sapa Rasulullah almaniya ing mani. Tsumma yakhruju nuli metu sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat. Fi dzalika tsaubi ing dalem mangkono-mangkono pakaian. Wa analan utawi ingsun Sayyidah Aisyah iku anzuru ningali sapa ingsun ila atharil ghusli maring labete basuhan fihi ing dalem dzalika tsau. Muttafaqun alaih. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim, laqad kuntu yakti teman-teman ana sapa ingsun iku afrukuhu gosok sapa ingsun ing mani min thawbi Rasulillah saking pakaiane utawa dodote Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan kelawan gosok temenanan. Fayusolli nuli salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam thawb. Wa fi lafdhin lan iku ing dalam lafat lahu ketua Imam Muslim, laqad kuntu yakti teman-teman ana sapa ingsun iku ahukuhu ngerek sapa ingsun ing mani ya bisan oleh kang garing bizufri kelawan kuku ingsun min thawbihi saking pakaian utawa dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa redaksi hadis. Yang pertama, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh air mani yang ada pada pakaian beliau, dibasuh, kemudian beliau keluar untuk menjalankan sholat dan masih terlihat bekas basuhan itu, berarti masih terlihat basah pakaian beliau karena dibasuh akibat terkena air mani. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, aku menggosok air mani itu dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menggunakan pakaian itu untuk sholat. Redaksi yang kedua, aku ketika air mani itu sudah kering, aku mengeriknya dengan kukuku dari pakaian Nabi dan Nabi menggunakannya untuk sholat. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang status kesucian air mani manusia. Dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang biasa kita anut, air mani itu hukumnya adalah suci. Air mani itu hukumnya adalah suci, tidak najis. Terbukti dalam hadis ini bahwa air mani yang mengenai baju pakaian Rasulullah itu cukup dikerik saja oleh Sayyidah Aisyah, dikerik, artinya dia sudah kering, cukup dikinikan saja, kemudian setelah hilang kemudian dipakai untuk sholat. Maka itu menunjukkan bahwa air mani itu adalah suci, tidak najis. Berbeda dengan madhi atau wadi itu, atau air kencing, sudah pasti air kencing itu najis. Madhi itu juga najis, wadi itu juga najis. Madhi itu adalah cairan yang keluar ketika seseorang dalam syahwat, yang cairan bening yang keluar ketika seseorang dalam puncak syahwat, yang bukan mani, itu namanya madhi. Itu hukumnya apa? Najis. Jika seseorang mengeluarkan cairan madhi ini, maka dia harus istinja, dia harus mensucikannya. Kemudian apabila misalnya sarungnya atau celananya kena madhi ini, maka nggak bisa digunakan untuk sholat karena dia adalah najis. Demikian juga wadi. Wadi itu cairan keruh kekuningan yang keluar biasanya setelah seseorang kecapean, setelah angkat-angkat benda berat, kemudian dia keluar wadi itu. Cairan keruh kekuningan itu juga najis. Jika seseorang mengeluarkannya, maka dia harus istinja darinya. Jika pakaiannya terkena wadi itu, maka dia harus mensucikannya dan dia tidak boleh sholat dengan pakaian yang kena wadi tersebut. Tetapi jika dia berupa mani, air mani, maka dalam mazhab Syafi'i statusnya adalah suci. Dalam hadis ini diceritakan yang pertama Nabi membasuhnya. Sebelum beliau melaksanakan sholat dibasuh, masih terlihat basah, dipakai untuk sholat. Dalam riwayat yang kedua, Sayyidah Aisyah itu yang menggosoknya. Riwayat ketiga, Sayyidah Aisyah mengeriknya, dikerik saja dengan kuku karena sudah kering, kemudian dipakai untuk sholat. Maka kemudian disimpulkan dalam mazhab Syafi'i, air mani itu hukumnya adalah suci. Tetapi dalam mazhab yang lain, seperti dalam mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, air mani itu suci. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah, untuk mensucikannya itu cukup dengan dikerik saja. Jadi dia najis kalau menurut Imam Abu Hanifah, tetapi untuk mensucikannya tidak perlu disiram dengan air, cukup dikerik, maka itu sudah menjadi suci, seperti dijelaskan dalam zahir hadis tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah.
Tapi kalau dalam mazhab Maliki, menurut Imam Malik, itu seperti halnya najis yang lainnya, maka dia harus dibasuh dengan air yang suci mensucikan. Baik air maninya itu masih basah atau sudah kering, maka harus dibasuh menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia najis tapi mensucikannya cukup dikerik saja, itu sudah menjadi suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka itu suci, tidak najis. Seandainya misalnya di celana seseorang ada maninya, kemudian tidak dikerik, seandainya tidak dikerik, kemudian dia menggunakannya untuk sholat, maka itu sah menurut Imam Syafi'i. Tetapi dalam praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau dikerik dulu, kemudian baru digunakan untuk melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu ten basuh min baulil jariyati sangking uyuwe bayi wadon atau wong wadon, wa yurashu lan den perciki min baulil hulami sangking uyuwe bayi lanang. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Diriwayatkan dari Abi Samah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibasuh dari air kencingnya anak perempuan dan diperciki air dari air kencingnya bayi laki-laki. Hadirin rahimakumullah, ini para fuqaha, para ulama fikih dalam mazhab Syafi'i menamakan najis dengan najis mukhaffafah. Jadi ada najis mughalladzah, itu najisnya anjing dan babi, itu najis mughalladzah. Jika seseorang terkena najis babi atau anjing, maka cara mensucikannya dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nanti akan ada penjelasannya. Kalau najisnya itu mutawassithah, yang kedua mutawassithah, najis sedang, maka cara mensucikannya dengan dibasuh dengan air yang suci mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Bendanya udah nggak ada, warna bau dan rasanya juga sudah hilang. Maka ini cara mensucikan najis mutawassithah. Misalnya air kencing orang dewasa, atau misalnya tai, ayam dan sebagainya, itu najis mutawassithah. Yang ketiga itu najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya, selain ASI. Jadi ketentuannya itu, yang pertama bayinya adalah bayi laki-laki, umurnya belum 2 tahun, kemudian yang ketiga belum makan selain air susu ibunya. Maka air kencing bayi yang kayak seperti itu adalah najisnya najis mukhaffafah. Najis tetapi dia najis yang ringan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan dipercikin air saja. Mana yang kena najis air kencing itu, dia dipercikin dengan air saja secara merata, maka itu sudah menjadi suci. Tapi ketentuannya tadi, yang pertama bayinya adalah laki-laki. Kalau bayinya itu perempuan, meskipun masih baru lahir, bayi perempuan itu dan masih makan
air susu ibunya saja, maka air kencing bayi perempuan itu sudah mutawassithah, seperti air kencing orang dewasa. Ini kalau perempuan. Atau umurnya sudah lebih dari 2 tahun, maka najisnya juga mutawassithah, meskipun misalnya belum makan kecuali air susu ibunya. Meskipun seperti itu, tapi kalau umurnya sudah lewat 2 tahun, maka najisnya sudah berubah menjadi mutawassithah. Atau dia sudah makan selain air susu ibunya, misalnya dia umurnya masih sebulan tapi sudah makan nasi, nasi yang yang dihaluskan misalnya. Karena tradisi di daerah itu macam-macam. Ada yang hanya dicukupkan air susu ibunya betul-betul sampai 2 tahun. Ada yang masih sebulan 2 bulan itu sudah dikasih makan dengan makanan bayi yang apalagi pada masa sekarang. Belum berumur 2 tahun itu sudah makan nasi. Bahkan umur setahun itu sudah makan seperti orang dewasa. Bayi sekarang seperti itu. Nah ini apa? Kalau yang sudah seperti itu, maka air kencingnya itu sudah mutawassithah, bukan mukhaffafah. Harus dibasuh dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Jadi hadis ini yang mengatakan yughsalu min baulil jariyah wa yurashu, bagian yang kedua ini, wa yurashu min baulil ghulam. Al-ghulam di sini ketentuannya adalah dia masih makan air susu ibunya, umurnya itu belum 2 tahun, kemudian bayinya adalah bayi laki-laki. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berdasarkan zahir dari hadis ini, hadis yang sedang kita baca ini. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi. Saking Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, selain Sayyidah Aisyah, Sayyiduna Abu Bakar juga memiliki putri namanya Asma binti Abi Bakar. Annan nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi damil haidhi, ing dalam getih haid. Yusibu kang ngenani apa damul haid as-sauba ing pakaian. Tahuttuhu gosok ing damul haid sapa tahuttuhu thumma takrus sapa waton thumma takrusuhu nuli nyiram sapa waton ing damul haid bil ma'i kelawan banyu. Thumma tamdahuhu nuli nyiram sapa waton ing damul haid. Thumma tusalli nuli salat sapa waton fihi ing dalem saub. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma dan juga Abu Bakar, karena itu dikatakan anhuma, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Darah haid yang mengenai pakaian. Beliau mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tansahuhu thumma tusalli fihi. Tahuttuhu artinya menggosoknya, menggosoknya dengan semacam kayu atau batu. Ini namanya tahuttuhu. Jadi digosok dengan benda tertentu, kayu atau lainnya digosok. Thumma taqrusuhu bil ma'i.
kemudian dia takrusuhu itu memijit-mijitnya dengan ujung jari, dengan ujung jari dan kuku, kemudian sambil disiram dengan air sampai hilang bendanya dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Artinya darah haid itu ya statusnya dia sebagai najis yang mutawassithah. Jika darah haid mengenai darah haid atau darah-darah yang lainnya, darah haid atau darah yang lainnya itu sama statusnya, yaitu najis mutawassithah. Cara menghilangkannya adalah dengan dihilangkan dulu dengan dengan sesuatu, digosok lah ya, digosok. Karena kalau cuma sekedar disiram, apalagi sudah mengering misalnya, dia kan sulit untuk hilang. Karena kita tahu para ulama ahli fiqih sudah menjelaskan bahwa najis itu ada kalanya hukmiyah, ada kalanya ainiyah. Atau dibalik, ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu adalah najis yang masih terlihat, masih tampak benda dan sifat-sifatnya. Jadi benda najisnya itu masih bisa kita lihat, masih ada baunya, ada warna dan rasanya. Itu namanya najis ainiyah, najasah ainiyah. Yang kedua ada najis namanya hukmiyah, yaitu najis yang secara hukum masih najis tetapi sudah tidak lagi terlihat benda dan sifat-sifatnya. Jadi bendanya udah nggak ada, warna, bau dan rasanya juga tidak ada. Misalnya di sini ada tai ayam, sudah kemudian setelah beberapa hari tai ayamnya sudah dibuang, bendanya sudah nggak ada lagi, bau, rasa dan warnanya juga nggak ada. Maka berarti di sini ada najisnya, tapi najis hukmiyah. Misalnya tadi ada yang kencing di sebelah sana, kencingnya cuma sedikit, kemudian setelah beberapa hari dia mengering dan sudah nggak ada lagi sifat-sifatnya, maka berarti di situ ada najis namanya najis hukmiyah. Nah, para ulama telah menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis ainiyah maupun hukmiyah. Ainiyah seperti yang dicontohkan di sini. Dalam hadis ini contohnya adalah darah yang mengena, darah haid yang di sini dalam hadis ini darah haid yang mengenai pakaian. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini adalah contoh dari najis ainiyah. Itu bisa berupa darah haid itu atau darah-darah yang lain, atau berupa air kencing, atau berupa tai, atau najis-najis yang lainnya. Tata cara mensucikannya adalah dengan digosok dengan benda tertentu, kemudian disiram dengan air sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Itu maksud dari hadis ini yang dipahami oleh para ulama. Tetapi intinya itu bukan pada menggosoknya, itu kan dalam praktek, dalam rangka untuk menghilangkan bendanya. Yang pokok itu adalah membasuhnya dengan air yang suci dan mensucikan, toher mutahhir, dengan air yang suci dan mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Itu yang pokok. Adapun tata cara untuk menghilangkan benda dan sifat-sifatnya, maka itu bisa bermacam-macam, tergantung najisnya. Ada yang najis ketika disiram begitu saja dia sudah langsung larut benda dan sifat-sifatnya. Seperti najis yang berupa cairan, itu kalau diginikan saja, misalnya air kencing, kalau disiram begini saja dia sudah langsung larut. Air kencing itu bendanya langsung hilang, bau, rasa dan warnanya juga hilang.
Ada yang mungkin karena sudah lama sehingga menempel, atau misalnya tahi misalnya, dia kan ada sebagian kalau sudah kering disiram begini dia tetap nempel, nggak bisa hilang bendanya. Mungkin hilang atasnya saja, bawahnya itu yang nempel itu nggak bisa, sehingga perlu apa? Digosok, disiram sambil digosok-gosok sehingga biar apa? Bendanya itu hilang. Demikian juga sifat-sifat. Sifat itu bau, rasa, dan warna. Itu sifat najis. Nah, caranya dengan digosok, ada yang dengan cara digosok itu. Tetapi pada prinsipnya adalah dibasuh dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Nah, untuk menghilangkan benda itu bisa cukup disiram bisa hilang. Ada yang perlu untuk digosok dengan benda tertentu, atau kalau sekarang orang mencuci itu sudah ada alat gosok sendiri, maka itu bisa dilakukan dalam rangka menghilangkan benda dan sifat-sifatnya tersebut. Kalau najisnya itu najis hukmiyah, maka cukup disiram dengan air yang suci dan mensucikan 1 kali siraman saja. Cukup 1 kali siram, maka dia sudah menjadi suci. Kalau najisnya adalah hukmiyah. Maka untuk mempermudah mensucikan misalnya lantai yang terkena najis atau pakaian yang terkena najis, maka hendaknya kita menjadikannya najis tersebut yang asalnya ainiyah menjadi hukmiyah. Misalnya di tengah aula ini atau di tengah musola atau di tengah masjid itu terkena najis. Ada ayam masuk, kemudian dia berak di tengah masjid atau di tengah musola. Maka di sini untuk memperingan kita dan agar najisnya tidak menjalar kemana-mana, pertama-tama kita jadikan najisnya menjadi najis hukmiyah. Karena jika misalnya tainya ada di tengah aula, di tengah masjid, langsung kita siram, maka najisnya akan merata ke seluruh masjid, akan kena najis semuanya, karena tainya akan pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, ke sana kemari, sehingga rata dengan najis. Seseorang harus ngepel seluruh masjid. Tetapi cara yang tepat adalah dengan cara dijadikan najis hukmiyah. Tainya diambil dulu, nggak pakai tangan, tentu saja pakai pakai sepet atau pakai kain atau pakai tisu, kemudian digosok-gosok, kemudian dibiarkan beberapa saat agar hilang. Setelah hilang ini tadi kan pertama kita hilangkan bendanya dulu, setelah hilang bendanya, sampai kita tunggu sampai sifat-sifatnya, bau, rasa, dan warnanya hilang. Setelah menjadi hukmiyah baru cukup kita siram sekali saja. Itu sudah menjadi sudah menjadi suci. Sudah berubah menjadi suci. Dengan cara seperti itu tanpa kita harus bersusah payah. Demikian juga kalau najis itu ada pada pakaian kita juga bisa melakukannya dengan cara yang sama agar kita tidak keberatan di dalam mensucikannya. Seseorang yang tidak paham tentang hal ini, maka dia bisa justru dia akan meratakan najis ke seluruh ruangan, ke seluruh lantai karena ketidakfahaman dia. Termasuk dalam mensucikan pakaian, kita mencuci pakaian itu juga harus paham. Karena pakaian itu kita pakai, kita kenakan, termasuk kita kenakan untuk sholat. Maka kita harus tahu bagaimana mencuci pakaian yang benar. Pertama-tama kita harus pisahkan antara pakaian yang terkena najis dan pakaian yang kotor tetapi tidak terkena najis.
baju ini sudah seminggu saya pakai misalnya, nggak ganti-ganti. Sudah bau penuh dengan keringat, tetapi nggak pernah kena air kencing, nggak pernah kena tai, nggak pernah kena najis. Maka berarti ini kotor tetapi tidak najis. Sedangkan celana itu misalnya dia terciprat oleh air kencing misalnya, atau dia kena najis lah pokoknya, itu kena darah dan sebagainya. Maka dia dipisahkan. Jangan digabungkan dengan pakaian kotor yang suci. Agar nanti untuk mempermudah kita, karena cara penanganannya itu berbeda. Kalau pakaian itu suci, ya terserah kita nggak harus karena memang sudah suci. Kita tidak harus susah payah misalnya menyiramnya. Dia cukup dimasukkan ke dalam timba atau bak misalnya disiram, di situ jadi satu misalnya, tanpa harus disiram satu persatu, dia suci. Dan sabun juga suci, tidak najis. Kalau misalnya langsung kemudian dijemur, tidak ada masalah, karena dia memang asalnya sudah suci dan tidak terkena najis. Beda dengan pakaian yang ini, yang sebagian yang kena najis, maka dia harus dibasuh dengan air suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Karena jika pakaian yang suci ini digabung dengan pakaian yang najis, dimasukkan dalam satu timba, yang najis dan suci dimasukkan dalam satu timba, kemudian kamu gerujuk, kamu siram dengan air, maka semua pakaian menjadi najis. Semua pakaian yang tadi suci pun kena najis. Kenapa? Karena timba itu kalau dimasuki air, airnya sedikit, nggak sampai 2 kullah, tidak sampai 2 kullah. Air sedikit jika kena najis, maka air itu menjadi najis. Jika air najis mutanajis itu mengenai pakaian yang suci tadi, maka pakaiannya menjadi najis seluruhnya. Nah, menjadi semuanya harus satu persatu disucikan dengan membasuhnya satu persatu dengan air suci yang mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Maka akan semakin berat penanganannya. Untuk itulah maka perlu kita untuk belajar. Kita belajar ilmu agama, termasuk belajar tentang toharoh, tata cara mensucikan najis, dan juga tata cara untuk mensucikan hadas. Menghilangkan najis istilahnya ya, bukan mensucikan najis tetapi menghilangkan najis, izalatun najasah. Wa an Abi Hurairah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlatu. Qalat was dawuh sapa Khawlatu Khawlah, ya Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam. Fa illam mongko lamun ora ilang apa adamu getih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, yakfiki nyukupi ing sirawaton apa alma'u banyu, wala yadurruki lan ora bahayani ing sirawaton apa asaruhu asare adam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ini kan dikatakan Khawlah ini bertanya kepada Nabi, bekasnya darah itu nggak mau hilang, sudah digosok-gosok, sudah diusahakan untuk hilang warnanya, tapi tetap saja sudah berusaha. Tadi kan najis ainiyah harus dibasuh dengan air suci mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Tetapi di sini warnanya itu nggak mau hilang, nggak mau hilang. Dikatakan asarud dam itu tidak mau hilang. Bagaimana
itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu air itu, apa yang kamu lakukan dengan dibasuh itu sudah mencukupi. Sementara kalau masih ada bekas warna atau baunya, maka itu tidak masalah. Maka hadis ini menunjukkan secara zahir, menunjukkan bahwa jika seseorang sudah berusaha untuk menghilangkan bau dan warna najis, tetapi dia tidak bisa untuk menghilangkannya, sulit karena sudah nempel senempel-nempelnya. Jadi sudah sulit untuk dihilangkan. Sebagian najis kan kayak begitu, kalau masih baru itu mudah dihilangkan. Tapi kalau sudah lama nggak disucikan, maka kemudian menjadi sulit untuk dihilangkan. Maka jika sudah berusaha dihilangkan, kemudian bau atau warna dari najis itu nggak bisa hilang, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Artinya benda yang terkena najis itu sudah dianggap suci. Tetapi itu setelah diusahakan harus seseorang berusaha untuk menghilangkan benda dan sifat-sifatnya itu. Jika sudah berusaha untuk menghilangkannya, tetapi tidak bisa, maka di sini baru dimaafkan. Tapi perlu diketahui, asar yang dimaksud di sini itu adalah yaitu bau dan warna. Bau dan warna. Adapun rasa, kalau masih ada, maka ini tidak bisa menjadi suci. Harus tetap dihilangkan. Jadi yang asar yang dimaksud dalam hadis itu apa? 2, yaitu bau dan warna. Jika sudah diusahakan untuk disucikan, dibasuh untuk dihilangkan, ya sudah diusahakan untuk dihilangkan, kok bau dan warna ini tetap ada, nggak bisa dihilangkan, maka ini dimaafkan. Tetapi kalau rasanya najis itu masih ada, maka ini tidak dimaafkan. Harus tetap diusahakan rasa dari najis itu harus hilang. Kenapa? Karena rasa ini menunjukkan bahwa benda itu masih ada. Jadi bendanya itu berarti masih ada. Kalau masih ada rasanya, berarti bagian dari benda najis itu berarti masih ada. Nah, maka di sini tetap harus diusahakan untuk dibersihkan. Demikian juga kalau mudah dihilangkan, warna dan baunya itu bisa dihilangkan dengan mudah, tapi dia nggak berusaha, cuman disiram begitu saja sehingga masih ada bau dan warnanya, maka di sini juga tetap najis. Yang dibahas di sini adalah ketika seseorang sudah berusaha menghilangkan benda najis dan sifat-sifatnya, tetapi kemudian nggak bisa hilang, yaitu yang nggak bisa hilang warna dan baunya, maka di sini dimaafkan. Tapi kalau yang nggak bisa hilang itu rasanya, itu tetap harus diusahakan sampai hilang rasanya, karena adanya rasa itu menunjukkan bahwa bagian dari benda najis itu masih ada. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.